Di SpongeBob, kita pernah menonton episode yang menceritakan tentang cacing raksasa yang membuat warga Bikini Bottom panik. Di Islandia, ada makhluk yang disebut sebagai Iceland Worm Monster, atau orang lokal menyebutnya Lagarflot. Apakah cacing besar Alaska terinspirasi dari cacing Islandia ini? Tidak ada info pasti mengenai keterkaitan mereka. Namun, pemerintah Islandia bahkan membentuk komisi investigasi resmi untuk menentukan apakah penampakan yang viral itu asli. Hari ini, kita akan menelisik bersama tentang cacing raksasa yang menghuni danau Lagarflot, Islandia. Kita mulai dengan bukti penampakan yang paling baru, yaitu sebuah video yang direkam di tahun 2012 oleh seorang petani lokal yang berusia 67 tahun. Waktu itu, beliau sedang berjalan santai di sekitar rumahnya di kota ini, dekat dengan sungai Jokula i Flótsdal yang mengalir ke danau Lagarflot. Di sana dia melihat ada sesuatu yang bergerak di air, sesuatu dengan bentuk memanjang, banyak gelungan, dan bergerak melawan arus di air yang setengah beku. Pria tersebut kemudian merekam makhluk itu dengan kamera seadanya. Video pria tersebut kemudian dikirim ke stasiun TV nasional Islandia yang bernama RUV, yang tayang di tanggal 2 Februari 2012 dan menjadi viral di seluruh dunia. Sebulan kemudian, di Maret 2012, beliau merekam lagi penampakan yang sama dan di lokasi yang sama. Beliau bahkan mengatakan pada wartawan kalau dia dituduh menyebarkan hoax. Meski begitu, videonya cukup mengguncangkan dunia kriptozoologi. Dan seperti yang disinggung di awal, pemerintah Islandia turun tangan untuk menyelidiki kasus ini secara resmi. Sebelum video itu viral, cerita mengenai makhluk penghuni danau Lagarflot sudah ada di Islandia selama 700 tahun. Laporan pertama yang tercatat ada dalam sejarah Islandia di tahun 1345. Jadi legenda ini bisa dibilang bukan karangan dari turis. Ada satu folklore yang bisa menjadi gambaran dari bagaimana makhluk ini muncul dan tinggal di danau itu. Jadi ceritanya ada anak perempuan yang mendapat cincin emas dari ibunya di tahun 1845 dengan keyakinan jika cincin tersebut ditaruh di bawah tubuh seekor ular, cincin itu akan menjadi lebih berharga. Anak perempuan tersebut melakukan apa yang diminta ibunya dan itu membuat si ular menjadi tumbuh tak terkendali. Karena anak itu ketakutan, ular itu kemudian dibuang ke danau Lagarflot. Dari situlah dia terus tumbuh menjadi monster seperti yang kita kenal sekarang. Meski cerita tersebut cukup terkenal, namun ada sebuah catatan menarik. Dalam sebuah catatan disebutkan ada seorang pendeta yang mencoba mendayung menyeberangi danau itu untuk memastikan keberadaan monster danau tersebut. Dan setelah dia mencobanya, dia bersaksi bahwa dia tidak menemukan apapun. Jadi selama berabad-abad, kubu percaya dan kubu skeptis sudah koeksis. Pemerintah Islandia lewat dewan kotanya sudah menawarkan hadiah sekitar 500.000 kronor Islandia yang kira-kira sama dengan 3.300 euro sejak 15 tahun sebelumnya bagi siapapun yang bisa membuktikan keberadaan monster itu. Video dari petani tadi dikirim sebagai entry untuk mengklaim hadiah tersebut. Dewan Kota membentuk komisi investigasi yang dikenal oleh warga lokal sebagai Komisi Kebenaran untuk mengkaji keaslian dari video tadi. Proses kajian tersebut memakan waktu 2 tahun sebelum akhirnya pada 2015 dinyatakan secara resmi bahwa video tersebut otentik dan sesuai janji, petani tersebut mendapatkan hadiahnya. Namun di sisi lain, ada tim independen yang melakukan penelitian secara terpisah dan memberikan kesimpulan yang berbeda. Tim independen mengatakan bahwa gerakan dari makhluk di video petani tersebut
kemungkinan terbuat dari bongkahan es, jaring ikan, atau benda yang terendam dan digerakkan oleh arus. Yang membuat makin heboh adalah di tahun 2015, TV nasional Jepang, NHK, datang langsung ke Islandia untuk menyelidiki penampakannya sendiri dan mewawancarai petani yang berhasil mengklaim hadiah tadi. Tim skeptis dan tim percaya terbagi menjadi dua kubu dalam memahami legenda ini. Perairan merupakan domain yang menyembunyikan banyak misteri. Banyak monster danau yang menjadi ikon dari suatu negara atau kota. Lagi-lagi kita diingatkan bahwa legenda sering menjadi cara untuk menjelaskan sesuatu yang masih sulit untuk dirasionalisasi di domain yang kita takuti.